Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya, Nanang Setiaji dari SDN Temon. Saya, Muhesotul Fitriana dari SMP Islam Al-Islah Trawulan. Saya Ervin Kumalasari dari TK Dharma Wanita Ngarjo. Selamat menyaksikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ervin. Selamat pagi Pak Nanang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Nanang. Pak Nanang sendiri bagaimana? Alhamdulillah hari ini saya juga kondisi sangat bagus. Iya. Begini Bu Ervin, Ibu Ervin yang akan melaksanakan praktikum percakapan coaching. Oke. Betul apa tidak? Iya betul Pak Nanang. Kira-kira nanti pelaksanaannya dengan siapa Ibu? Saya akan melakukan praktek coaching itu dengan Bu Ana Pak Nanang. Sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh saya tanya-tanya sebentar? Iya boleh. Silakan Pak Nanang. Terima kasih ya. Gini Bu Ervin, dalam melaksanakan percakapan coaching nanti, kira-kira rubrik penilaian yang akan dilaksanakan itu apa? Penilaian rubriknya itu yang akan saya pakai itu adalah yang sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukan sama Bu Ana nanti. Oke. Kemudian Bu, kompetensi coaching yang akan dikembangkan kira-kira yang mana? Saya ingin mengembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Ervin. Kemudian dari ketiga tadi ya, kompetensi ketiga tadi yang lebih spesifik yang untuk dikembangkan saat coaching. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan kompetensi coaching saya itu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Kemudian terakhir Bu, Oke. indikator ketercapaian terhadap kegiatan coaching nanti apa? Adapun indikator ketercapaian dari coaching yang akan saya lakukan itu adalah jika Bu Ana bisa menemukan solusinya yang pertama, yang kedua adalah jika Bu Ana menemukan atau memiliki rencana aktif atau rencana aksi atau langkah-langkah dari penyelesaian permasalahan beliau, seperti itu. Sudah cukup bagus ya Bu ya, penjelasannya sudah bagus. Kalau begitu silahkan untuk kegiatannya dilaksanakan. Iya, terima kasih Pak Terima kasih. Nanang. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Ervin. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Bu Ervin? Ya, alhamdulillah saya juga baik dan sehat Bu Ana. Bu Ana tadi malam WA saya ya Bu Ana ya. Katanya ada yang mau diobrolin. Ya. Apa Bu Ana yang mau diobrolin sama saya? Saya ingin ngobrol Bu tentang permasalahan saya di sekolah terkait dengan tugas-tugas saya. Oke. Apa harapannya Bu Ana dari pembicaraan kita hari ini Bu Ana? Harapan saya yaitu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Ervin. Ya, semoga nanti dari pembicaraan kita Bu Ana bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ana. Sekarang coba ceritakan permasalahannya Bu Ana itu bagaimana ya Bu Ana? Ya, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang pertama yaitu terkait tugas-tugas yang sudah diberi Ibu Kepala Sekolah. Apalagi saya kan juga wali kelas ya Bu ya, jadi punya tugas-tugas yang sangat banyak begitu Bu Ervin. Oh seperti itu. Jadi jenengan ini dari kepala sekolah itu dikasih tugas-tugas lainnya selain tugas wali kelas. Adakah lagi mungkin permasalahannya yang lain Bu Ana? Yaitu iya Bu, menambahkan lagi permasalahan saya yaitu tentang terkait administrasi atau perangkat pembelajaran yang dulu kalau pakai K13 sekarang pakai kurikulum Merdeka. Jadi itu apa namanya itu? Jadi administrasinya Bu Ana itu sekarang lebih ribet mungkin ya Bu Ana ya, betul. karena menggunakan kurikulum 13. Kira-kira dari permasalahannya Bu Ana tadi itu Bu Ana sekarang itu berada di level berapa ya Bu Ana?
Kalau saya berada di level 6, Bu. Seperti itu. Iya, Bu Dari Ervin. level sekarang yaitu 6, Bu Ana ingin menaikkan lagi ke level berapa Bu Ana agar bisa meningkatkan keinginannya Bu Ana itu tadi? Saya ingin meningkatkan menjadi level 8, Bu Ervin. Biar ada peningkatan dari level 6 ke 8. Ya. Kalau seandainya ingin ditingkatkan lagi ke level 8, kira-kira rencana Bu Ana dalam melaksanakan kegiatannya apa ya? Seperti apa Bu Ana? Yang pertama strategi saya yaitu saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, yaitu dengan cara manajemen waktu supaya tidak numpuk dan tidak semakin banyak seperti itu, Bu Ervin. Iya. Jadi Bu Ana bisa memanajemen waktunya ya Bu Ana ya, agar bisa terlaksana kegiatannya Bu Ana. Iya. Terus kemudian kira-kira dari rencananya Bu Ana, siapa yang bisa membantu rencananya Bu Ana agar bisa terlaksana dengan baik? Yang bisa membantu saya nantinya yaitu rekan sejawat saya yang lebih akrab dengan saya, itu yang bisa membantu saya nantinya seperti itu. Wah, hebat sekali. Berarti Bu Ana itu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, Iya, betul. keren sekali. Nah, kira-kira dari rencana yang akan Bu Ana lakukan itu kapan ya Bu Ana ya dilaksanakan? Saya akan melakukan segera mungkin, Bu, biar permasalahan yang saya hadapi segera teratasi. Iya. Wah, hebat sekali. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Ana ya. Nah, dari pembicaraan kita hari ini tadi, Bu Ana sudah mendapatkan apa aja ya Bu Ana ya? Yang sudah saya dapatkan yang pertama yaitu solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya saya tidak bingung lagi dalam tugas-tugas saya. Seperti itu, Berlin. Iya, hebat sekali. Terima kasih Bu Ana. Iya. Semoga berhasil rencananya Bu Ana ke depannya dan bisa terlaksana dengan baik. Saya tunggu kabar baiknya Bu Ana. Terima kasih, Bu Ervin, atas waktunya. Iya, sama-sama. Semangat selalu. Iya, semangat. Baik Bu Ervin, Bu Ervin sudah melaksanakan kegiatan coaching dan saya sudah mengobservasi pada kegiatan tersebut. Di situ saya sudah melihat adanya kemitraan yang baik, juga ada komunikasi antara coach dan coachee yang lancar dan baik juga. Kemudian saya juga sudah melihat pada kegiatan coaching tadi nampak alur tirtanya, ada tujuan, ada identifikasi masalah, sudah ada rencana aksinya dan juga tanggung jawab dari coachee. Kemudian sudah nampak juga kesesuaian dengan indikator yang diharapkan. Iya Pak. Sehingga coachee bisa memunculkan ide-ide kreatifnya. Bu Ervin juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga solusi dan ide-ide dari coachee itu juga muncul. Iya Pak, Nah, terima kasih. kira-kira ini Bu Ervin untuk kedepannya apa yang Bu Ervin kembangkan? Untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan itu adalah saya lebih mendalami lagi alur tirta agar nanti pas saat coaching selanjutnya bisa saya lakukan lebih sesuai lagi dengan alur tirta seperti itu Pak Nana. Itu ya Bu Ervin ya. Baik Bu Ervin, semoga dalam kegiatan coaching berikutnya Bu Ervin bisa mengembangkan alur tirta yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Pak Nana. Kita akhiri Bu Ervin ya. Iya. Terima kasih juga. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam, Bu Ervin. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Bu Ervin? Alhamdulillah saya juga sehat, bahagia Bu Ana. Oh ya, Bu Ana katanya hari ini akan melakukan praktek coaching ya? Iya, betul Bu. Saya akan melaksanakan praktek coaching dengan Pak Nanang. Oh iya. Sebelum nanti jenengan praktek coaching dengan Pak Nanang, boleh saya bertanya-tanya terlebih dahulu? Iya, silakan Bu Ervin. Iya. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan nanti dalam proses coaching dengan Pak Nanang ya Bu Ana ya? Iya, rubrik penilaian yang akan saya lakukan dengan Pak Nanang yaitu yang pertama sesuai dengan alur tirta. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua ada identifikasi,
kemudian yang ketiga ada rencana, ya, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Oh iya, benar sekali. Kemudian nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ana kembangkan dalam proses coaching nanti, Bu? Proses atau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3, Bu Ervin. Yang Ya. pertama itu ada memberikan pertanyaan berbobot, kemudian Ya. kehadiran penuh atau presence, dan yang terakhir yaitu mendengarkan secara aktif. Wah, hebat sekali. Nah, dari ketiga yang sudah jenengan sebutkan tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin lebih spesifik jenengan observasi lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu yang pertama ada mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Pak Nanang nantinya. Oh iya. Kemudian yang terakhir adalah indikator tercapaian terhadap kegiatan coaching nanti itu apa ya, Bu Ana? Indikatornya nanti yang pertama saya yaitu yang pertama Pak Nanang bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan yang kedua Pak Nanang mampu memberikan rencana dari permasalahannya. Ya, semoga praktek coaching nanti berjalan dengan lancar ya, Bu Ana, Ya. dan Pak Nanang nanti atau coachingnya mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, terima kasih Bu Oke, Ervin. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Bu Ana. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Nanang? Alhamdulillah hari ini saya sangat baik Bu. Bagaimana dengan Bu Ana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Pak Nanang, semalam Pak Nanang WA saya ya. Kira-kira ada apa Pak Nanang? Iya betul sekali Bu. Mohon maaf tadi malam saya WA panjenengan karena ada kegalauan dalam hati saya Bu. Ada masalah sedikit tentang di sekolah Bu. Oh, kegalauan di sekolah. Iya. Kira-kira dari obrolan yang akan nantinya kita obrolkan ini, perbincangkan, tujuannya apa ya Pak dari obrolan kita nanti? Ya mudah-mudahan dengan obrolan ini saya bisa mendapatkan solusi Bu yang terbaik bagi permasalahan saya. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana Pak? Coba Pak Nanang ceritakan dulu bagaimana. Iya, ini saya kan mengajar kelas 6 itu ya. Materinya itu tentang magnet, khususnya mata pelajaran IPA. Itu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Tapi saya masih bingung untuk menentukan itu. Walaupun anak-anak sudah saya kelompokkan antara audiovisual, yang visual maupun yang kinestetik. Oh begitu ya Pak. Jadi di sini Pak Nanang itu merasa kebingungan ketika menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak dalam materi IPA ya Pak Nanang ya. Lalu di kondisi berapa atau di level berapa ketika Pak Nanang melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya, ini masih di level 5 Ibu. Oh seperti Iya, itu masih ya di Pak level ya, 5. masih di level 5. Iya. Kira-kira dari level 1 sampai 10 Pak Nanang mau meningkatkan ke level berapa Pak? Tidak terlalu banyak Bu, paling tidak ya 8, naik ke level 8. Oh gitu ya Pak ya, jadi harus ada peningkatan begitu ya Pak ya. Betul. Lalu adakah rencana atau strategi yang ingin Pak Nanang lakukan untuk menerapkan proses pembelajaran di kelas? Iya Bu, selain saya sudah melakukan asesmen diagnostik, yaitu mengelompokkan anak berdasarkan visual, audiovisual maupun kinestetik, saya akan mengambil langkah yaitu membuat RPP terlebih dahulu. Membuat RPP terlebih dahulu Pak ya. Mungkin ada strategi lagi Pak yang bisa ditambahkan? Iya, karena ini kan ada 3 kelompok tadi, maka saya harus membuat sesuatu yang berbeda. Mungkin dari yang audiovisual saya akan membuat videonya Bu. Kemudian untuk yang visual kira-kira saya membuat poster mungkin. Oh begitu ya. Dan yang kinestetik saya ingin ajak mereka untuk praktikum. Wah itu ide bagus Pak, sangat luar biasa. Lalu Pak, kira-kira nantinya ketika menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, adakah yang bisa membantu Pak Nanang? Iya, tentunya saya tidak bisa sendiri, ini saya juga butuh teman. Kebetulan di sekolah saya itu ada teman TGP, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman TGP Bu. Barangkali Teman mungkin saya. ada ditambahkan lagi siapa gitu Pak, Iya. mungkin di sekolah. Iya, saya juga akan berkolaborasi dengan guru kelas agar pelaksanaannya lebih baik Jadi, lagi. kolaborasi dengan Iya. rekan CGP, lalu ada rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik Pak, itu luar biasa sekali. Lalu kapan Pak penerapannya? Nah,
ini Bu, saya ingin segera mungkin Bu, paling nggak besok saya harus juga sudah membuat RDP berkolaborasi dengan teman sejawat sehingga minggu depan saya sudah bisa action ke anak-anak saya. Oh, begitu ya Pak. Jadi sesegera mungkin Sesegera ya. mungkin. Iya. Lalu apa yang kita dapatkan dari perbincangan ini? Alhamdulillah Bu, kali ini perbincangannya cukup bagus, saya lega. Perasaan tadi galau sekarang sudah hilang semua. Sehingga saya juga sudah mendapatkan solusi bagi permasalahan saya. Semoga Pak Nanang bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan lancar ke anak-anak ya Pak ya. Ya amin amin. Ya. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Iya sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya Pak Nanang. Baik Bu Ana, tadi Bu Ana sudah melakukan praktek coaching ya? Iya Bu Ervin, saya tadi sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Nanang. Ya baik. Setelah saya lihat, saya observasi tadi itu, saya lihat sudah ada kemitraan antara coach dan coach ya Bu Ana ya. Ya, betul. Hebat sekali dan komunikasi yang terjalin juga sudah baik. Dan saya lihat coachingnya tadi sudah lancar. Terus kemudian juga sudah tampak alur tirtanya, yaitu tujuan dari pembicaraannya tadi, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari coachnya, yaitu Pak Nanang. Dan alhamdulillah juga tadi saya sudah melihat sudah nampak dari indikator yang diharapkan oleh Bu Ana, yaitu coachnya atau Pak Nanang itu sudah memunculkan ide-idenya dan juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Betul begitu ya Bu Ana ya? Betul Bu Ervin. Iya, dan yang saya lihat tadi itu Bu Ana juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian kira-kira untuk rencana kedepannya Bu Ana, dalam kegiatan coaching berikutnya, adakah yang perlu dikembangkan untuk Bu Ana lakukan? Ya, yang saya ingin kembangkan nantinya ketika proses coaching selanjutnya, yang pertama saya akan mendalami sesuai dengan alur kita lagi. Kemudian yang kedua, saya akan memunculkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada Kuci. Jadi nanti kedepannya akan lebih baik seperti itu Bu Ervin. Keren sekali ya. Semoga apa yang Bu Ana harapkan bisa terlaksana dengan baik dan coaching selanjutnya juga bisa lebih lagi mengacu di alur ceritanya. Semangat selalu Bu Ana. Terima kasih Bu atas Ervin. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Bagaimana kabarnya Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah hari ini saya cukup baik. Bagaimana dengan Bu Ana? Alhamdulillah saya juga baik Pak Nanang. Begini Pak Nanang kan akan melakukan coaching. Kira-kira dengan siapa ya Pak? Nanti saya melakukan coaching dengan Bu Ervin Bu. Oh gitu. Oke Pak Nanang, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Nanang. Boleh ya Pak ya? Monggo silahkan Bu. Oke. Jadi yang pertama yaitu rubrik penilaian yang akan jenengan kembangkan ketika proses coaching, yaitu apa ya Pak? Ya, untuk rubrik penilaian yang akan saya kembangkan adalah sesuai dengan alur tirta. Tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu Ibu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching yang ingin Pak Nanang kembangkan apa ya Pak? Dalam percakapan nanti yang saya kembangkan adalah pertama kehadiran secara penuh atau presence, kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga yang terakhir adalah pembicaraan yang aktif. Oke. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang lebih spesifik atau yang ingin dikembangkan oleh Pak Nanang apa? Yang lebih spesifik nanti adalah kehadiran aktif, kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, yang terakhir yaitu indikator ketercapaian yang ingin nantinya Pak Nanang capai itu apa Pak? Yang jelas nantinya saya ingin dalam kegiatan itu Koci, Bu Ervin nanti bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya dan juga bisa memunculkan ide-ide baru sebagai langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Nanang. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Nanang. Semoga nanti proses coaching Pak Nanang dengan Ervin berjalan lancar. Ya, terima kasih Pak terima kasih. Nanang. Terima kasih Bu Ana.
Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Oke, Bu Ervin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak Nanang. Pak Nanang sendiri bagaimana? Alhamdulillah hari ini saya juga keadaan baik. Bu Ervin, kemarin panjenengan WA saya ya, betul? Ini Pak Nanang. Iya, kira-kira yang ingin dibicarakan apa ya, Bu? Iya Pak Nanang, maaf sebelumnya saya mengganggu panjenengan. Jadi saya itu ingin sekedar ngobrol aja dengan Pak Nanang dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang, Pak Nanang. Jadi Bu Ervin punya masalah ya, Bu ya? Iya. Dan mohon maaf juga ini karena waktunya tidak banyak, Bu, kurang lebih 15 menit. Kira-kira tujuan dari perbincangan kita ini nanti apa ya, Bu Ervin? Iya, tujuan dari perbincangan kita hari ini itu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak Nanang. Ya, Seperti itu. jadi tujuannya Bu Ervin ingin mendapatkan solusi ya dari Iya. permasalahan yang sedang hadapi sekarang. Nah, kira-kira permasalahan apa, Bu, yang Bu Ervin hadapi hari ini? Iya, beberapa hari ini itu saya menghadapi masalah. Nah, saya itu kan mengajar itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Pak, di kelas. Nah, kemudian saya juga menjelaskan ke materi kepada anak-anak. Saya juga memberikan tugas kepada anak-anak, dan saya sudah juga melakukan penilaian terhadap hasil tugas anak-anak. Namun beberapa hari terakhir ini tuh anak-anak banyak yang tidak mengumpulkan tugas, Pak Nanang. Gitu ya, Bu ya. Jadi permasalahan Bu Ervin ini sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan urutannya, sesuai dengan kurikulum merdekanya juga, tetapi banyak anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas ya, Bu ya. Iya, Pak Nanang. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, Bu, kalau kita beri level kira-kira di level berapa, Bu? Saat ini sih saya merasa di level 5, Pak Nanang. Di level 5 ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu Ervin ingin menaikkan ke level berapa? Iya, saya sih tidak muluk-muluk, Pak. Saya ingin naik ke level 8, Pak Nanang. Bagus juga, Ibu, ke level 8. Nah, kira-kira rencana yang akan Ibu Ervin lakukan? Iya, saya ingin yang pertama itu adalah saya membuat modul ajarnya dulu mungkin, Pak Nanang, seperti itu. Jadi membuat modul ajar ya, Bu? Iya, yang Kira ada strategi yang lain selain membuat modul ajar? Iya, setelah saya membuat modul ajar, mungkin ya saya akan membuat video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, seperti itu, Pak Nanang. Oh, ya, itu ide yang cukup bagus, Bu Ervin. Iya, terima kasih. Nah, dalam pembuatan modul, dalam pembuatan video tadi, kira-kira adakah yang akan membantu Bu Ervin? Iya, kira-kira itu mungkin Bu Lavita, Pak Nanang, karena kan Bu Lavita iya. itu cukup cakap dalam IT-nya. Jadi mungkin saya akan belajar kepada beliau untuk membuat modul ajar dan video pembelajarannya. Terlebih ke video pembelajarannya mungkin, Pak. Iya, cukup bagus, Bu, dengan Bu Lavita. Memang Bu Lavita itu pintar dalam IT. Nah, untuk kedepannya, kira-kira kapan Bu Ervin melaksanakan? Ya, untuk kedepannya mungkin saya akan melaksanakannya itu segera, Pak Nanang. Jadi iya. saya akan membuat modul ajarnya dulu secepatnya, mungkin ya membuat modul ajarnya minggu ini, kemudian dan video pembelajaran juga minggu ini, agar terlaksana kegiatan dari pembelajaran saya itu di minggu depannya. Seperti itu, Pak Nanang. Wah, sudah cukup bagus sekali ya, Bu ya. Langkah-langkah jenengan sudah cukup banyak, ide-idenya juga cukup bagus. Nah, kira-kira dari perbincangan ini apa yang Ibu Ervin dapatkan? Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dengan berbincang dengan Pak Nanang. Terima kasih atas waktunya, Pak Nanang. Sama-sama, Bu Ervin. Mudah-mudahan rencana Bu Ervin untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan lebih menarik bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Pak Nanang, setelah tadi proses coaching yang jenengan lakukan dengan Bu Ervin, saya amati yang pertama sudah ada kemitraan dan komunikasi yang baik antara Pak Nanang dengan Bu Ervin. Kemudian yang kedua, pada saat proses coaching sudah nampak alur kitanya. Betul begitu ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Begitu, Bu. Kemudian nampak juga kesesuaian dari indikator yang telah diharapkan, yaitu dari coach, yaitu Bu Ervin sudah termunculkan ide-ide kreatifnya. Kemudian coach juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide dari coach yaitu Bu Ervin bisa muncul. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya Pak ya, untuk yang Iya. terakhir, kira-kira rencana kedepannya untuk kegiatan coaching berikutnya, adakah yang perlu Pak Nanang kembangkan? Ya,
pada kegiatan coaching berikutnya yang saya kembangkan adalah peningkatan dari alur getah. Mudah-mudahan juga kegiatannya akan lebih baik lagi, Bu. Yang kedua, saya ingin lebih membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga bisa memunculkan ide-ide baru dari coaching. Oke. Itu, Bu. Luar biasa sekali Pak Nanang ya idenya. Semoga kedepannya untuk proses coaching nantinya bisa berjalan lancar dan baik. Begitu ya Pak Nanang. Terima kasih, Bu Ana. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya Pak Nanang. Sama-sama, Bu. Semangat Pak Nanang. Semangat, Bu. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga dapat bermanfaat. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila.